Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Zahra dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia. Terima kasih. Secara garis besar, kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Yang kedua ada hukum Proust. Hukum Proust itu menjelaskan tentang hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum Dalton. Hukum Dalton itu menjelaskan tentang hukum perbandingan berganda. Yang keempat ada hukum Gaya-Lussac. Hukum Gaya-Lussac itu menjelaskan tentang hukum perbandingan volume. Yang kelima ada hukum Avogadro. Dia menjelaskan tentang hukum perbandingan jumlah molekul. Pertama ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier adalah hukum yang menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ditemukan oleh seorang ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1785. Massa hukum kekekalan massa ini menjelaskan tentang suatu massa tidak akan berkurang ataupun bertambah. Massanya akan tetap sama sebelum atau sesudah dilakukannya reaksi. Berdasarkan hukum ini, reaksi kimia berlangsung, total massa dari produk akan sama dengan total massa reaktan atau pereaksinya. Hukum Proust. Hukum Proust itu hukum yang menjelaskan perbandingan tetap. Perbandingan tetap pertama kali dikemukakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai 1826. Setelah serangkaian eksperimen pada tahun 1797 dan 1804. Hukum perbandingan atau sering disebut hukum Proust adalah menyatakan bahwa seluruh hukum senyawa yang terdiri dari perbandingan massa unsur pembentuk yang selalu sama atau konstan. Ketiga ada hukum Dalton. Hukum Dalton ini menjelaskan tentang hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda ini pertama kali dikemukakan oleh John Dalton setelah serangkaian eksperimen pada tahun 1803. Hukum perbandingan berganda adalah hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari dua senyawa, di mana massa salah satu unsur dari dua senyawa massa salah satu unsur pembentuk tersebut konstan, maka massa unsur pembentuk yang lainnya akan berupa bilangan bulat sederhana. Hukum ini disebut hukum Proust. Keempat ada hukum Gaya-Lussac. Hukum Gaya-Lussac itu menjelaskan tentang hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume pertama kali dikemukakan oleh Joseph Louis Lussac pada tahun 1802. Hukum perbandingan volume atau disebut sering hukum Gaya-Lussac adalah hukum yang menyatakan suatu massa gas bervariasi secara langsung dengan suhu absolut gas dan berhubungan dengan hukum Amontons yang menyatakan hubungan antara tekanan dan suhu gas pada massa tertentu yang disimpan pada volume konstan. Menurut Gaya-Lussac 2, volume gas hidrogen bereaksi dengan volume gas oksigen membentuk dua volume uap air pada reaksi pembentukan uap air. Agar reaksi volume untuk setiap volume gas hidrogen diperlukan satu volume gas oksigen menghasilkan dua volume uap air. Rumus hukum perbandingan volume Gaya-Lussac adalah F1 dibagi N1 sama dengan F2 dibagi N2, di mana P dan T tetap. Kelima ada hukum Avogadro. Hukum Avogadro itu menjelaskan tentang hukum perbandingan jumlah volume. Hukum Avogadro dicetuskan oleh seorang ahli fisika Italia yang bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Hukum Avogadro adalah hukum gas eksperimen yang menghubungkan volume gas dengan jumlah molekul yang ada. Hukum Avogadro menyatakan bahwa pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Avogadro juga mengusulkan bahwa dalam 1 mol atom terdapat sekitar 6,2 dikali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan tersebut dikenal juga dengan bilangan Avogadro. Ini juga saya akan memberikan beberapa contoh soal
tentang hukum-hukum dasar kimia menurut para Contoh soal yang pertama adalah contoh hukum kekekalan massa menurut hukum Lavoisier. Soalnya adalah dalam wadah tertutup 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Diketahui massa natriumnya 4 gram, massa natrium oksidanya 5,6 gram. Berdasarkan hukum kekekalan massa, maka massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa natrium ditambah massa oksigen menghasilkan massa natrium oksida. Karena yang ditanya berapakah massa oksigen yang dibutuhkan, berarti massa oksigen sama dengan massa natrium oksida dikurang massa natrium. Jadi 5,6 dikurang 4 gram hasilnya 1,6 gram. Kedua adalah contoh hukum perbandingan berganda menurut hukum Dalton. Soalnya adalah karbon dapat bergabung dengan hidrogen dengan perbandingan 3:1 membentuk gas metana. Berapa massa hidrogen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 900 gram karbon pada metana? Maka karbon dibanding hidrogen sama dengan 3:1. Maka massa hidrogen sama dengan 1/3 dikali 900 gram. Hasilnya 300 gram. Contoh soal yang ketiga adalah contoh perbandingan tetap. Menurut hukum Proust, soalnya adalah perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam karbon dioksida adalah 3:8. Berapa gram karbon dioksida dapat dihasilkan apabila 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen? Maka reaksi yang terjadi adalah karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Karbon dibanding oksigen sama dengan 6:16. Sehingga karbon dibanding oksigen sama dengan 6:8. Oksigen berlebih sehingga karbon habis bereaksi. Massa karbon yang bereaksi adalah 6 gram. Massa oksigen yang bereaksi 8/3 dikali 6 gram sama dengan 16 gram. Maka karbon dioksida yang dapat dihasilkan adalah 6 gram karbon ditambah 16 gram oksigen sama dengan 22 gram. Penjelasan tentang hukum-hukum dasar kimia dari saya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.